relasi dan fungsi, ada diagram panah. Kita cek langsung di pernyataannya. Yang pertama, daerah asal relasi. Daerah asal itu di sini domain, di sini daerah lawan atau kodomain. Kalau range itu yang punya kawan doang ya, jadi kalau nggak ada panahnya nggak. Berarti daerah asalnya itu yang di P, jawabannya 4, 5, 6, 7, harusnya sama 8. Ini 8-nya kelewat, berarti di sini salah. Daerah kodomain 6, 7, 8, 9, betul, semuanya tertulis. Terus range-nya itu yang ada hasilnya, cuman berarti 6, 7, 8, 9-nya enggak, karena enggak ada panahnya. Jadi ini juga benar. Itu nomor 1 ya, relasi yaitu daerah asal, domain, kodomain itu daerah kawan. Yang kedua, relasi A ke B dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Oke, kita gambar dulu. Himpunan pasangan berurutannya daerah asalnya 3 ke 8. Terus ada 5 itu ke 10. Terus ada 6 itu ke P. Ada 8 ke Q. Hasil dari P tambah Q. Oke, kita cek dulu. Kita cek dari 3 ke 8 itu kan ditambah 5. Dari 5 ke 10 juga ditambah 5. Berarti nanti di sini tambah 5 juga. Hasilnya 11 ditambah 5 juga. Hasilnya 13. Yang ditanya P tambah Q, berarti 11 tambah 13. Jawabannya 24 yang D. Nomor 3, ada soal cerita, kita langsung ke soalnya. Zaki berpasangan dengan 60 kilo. Oh, berarti harus kita baca dulu. Terdapat cara untuk menghitung berat badan ideal. Salah satunya caranya mudah dengan mengurangkan tinggi badan. Oke, tinggi badannya kita kurangkan dengan 110. Hasil pengurangan ini menunjukkan berat badan ideal. Oke, yang dicari tadi Zaki, berarti 172 kurangin 110. Berarti jawabannya 62. Yang pertama salah. Si Berliana kurangi 110 juga ya, harusnya 50. Berarti Berliana benar. Si Hesti kurangin 110, jawabannya 47, benar. Yang D Linda kurangin 110, harusnya 66. Berarti yang terakhir salah. Nomor 4, kita langsung baca ke pernyataan. Domain relasi R. Domain itu daerah asalnya. Daerah asal itu berarti yang depan ya. Daerah asal berarti 150, 160, 169 sama 176. Berarti jawabannya benar. Yang kedua, kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Berarti kalau satunya tinggi, sininya berat. Berarti kodomainnya kita warnain dulu, ada 45, 51, 54, 64 sama 70. Oke, berarti betul. Yang terakhir range-nya. Range itu bukan semuanya, tapi yang punya pasangan doang. Berarti ada 45, terus ada 45 lagi, ada 54, 64. Yang terakhir salah ya, berarti ya bukan semuanya, tapi daerah yang punya hasil aja. Nomor 5 ada gambar grafik, disuruh rumus fungsi f adalah. Nah, cara yang pertama itu kalian bisa coba masukkan titiknya di sini kan ada x, y, berarti 1,2 ke masing-masing persamaan. Kalau hasilnya benar berarti itu persamaannya, tapi kan kelamaan. Kalau mau pakai rumus, ada rumusnya. Y sama dengan mx plus C. M itu gradiennya, nanti kita cari. C-nya itu titik potong dengan sumbu Y. Jadi C-nya itu nanti 5. Yang sekarang kita cari nilai M-nya. Cara nyari nilai M-nya itu kita substitusi. Tadi kan udah ada titik pertemuannya. Berarti kita substitusi Y. Ini kan berarti X, Y ya. Berarti Y-nya 2 sama dengan M. Terus X-nya itu 1 ditambah tadi C-nya 5. 2 sama dengan M kali 1 itu M ditambah 5. Berarti M-nya itu sama dengan 2 plus kita pindah jadi minus. 2 min 5 itu min 3. Berarti nilai M-nya min 3. Kita substitusi ke persamaan di atas. Berarti Y-nya sama dengan M-nya min 3. X plus 5. Berarti jawabannya yang C.
Soal nomor 6. Pemetaan himpunan A itu anggotanya A, B, C, D. Himpunan B anggotanya itu B. Anggota B himpunannya P, Q, R. Dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Banyak himpunan pasangan berurutan yang berbeda adalah, yuk kita berarti manfaatkan rumus banyak pemetaan. Banyak pemetaannya nanti kita cari pakai banyaknya anggota. Rumus dari banyak himpunan pasangan berurutan yang berbeda dari A ke B itu nanti rumusnya NB dipangkatkan dengan NA. NB itu banyaknya B ada 3 dipangkatkan NA-nya ada 4. 3 pangkat 4 itu 81 yang D. Nomor 7. Fungsi G itu pemetaan dari A ke B dengan G-nya X-nya dipetakan ke setengah X min 4 dari A ke B. A-nya 2, 4, 6, 8. B-nya PQRS. Hasil PQRS adalah, berarti kita cari masing-masing dulu. P-nya itu kan tadi setengah X min 4, padahal X-nya itu kan berarti yang pertama, X-nya 2, setengah kali 2 min 4, bisa kita coret. Jadi hasilnya 1 min 4, 1 min 4 itu min 3. Kita lanjut sekarang Q. Q itu kan sama setengah, tapi setengah X-nya itu kan 4, setengah kali 4 min 4, kita coret 2. Jadi jawabannya 2 min 4. 2 min 4 itu min 2. Kita lanjut ke R. R itu setengah dari X-nya 6 min 4. Berarti kita coret, ini ketemu 3 dikurangin 4. 3 kurangi 4 itu min 1. Yang terakhir S. S itu setengah dari 8 min 4. Bisa kita coret di sini 4 ya tadi ya. 8 bagi 2 itu 4. 4 kurangi 4 itu 0. Sekarang kita jumlah. Min 3 tambah min 2 itu min 5. Min 5 tambah min 1 itu min 6. Berarti jawabannya yang min 6. Nomor 8. Diketahui fungsi Gx itu 4 dalam kurung 3x min 2 ditambah 6. Jika G-nya, Gx-nya kita tulis dulu ya. Gx sama dengan 4 dalam kurung 3x min 2 ditambah 6. Terus diketahui G dalam kurung min 2 sama dengan, berarti kita substitusi X-nya itu kita ubah jadi min 2. 4 dalam kurung 3 tutup min 2 plus 6. 4 dalam kurung 3 min 2 itu min 6. Min 2 plus 6. 4 dalam kurung min 6 kurangi 2 itu min 8 ditambah 6. 4 kali min 2 itu min 32 ditambah 6. Hasilnya kan minus 26. Ini nilai P-nya ya, berarti ya tadi P. Sekarang kita ke Q. G sama G-nya 3 itu sama dengan, kita hitung dulu, berarti 4 dalam kurung 3 X-nya ganti 3 min 2 ditambah 6. 4 dikali 3 kali 3 itu 9 kurangin 2 ditambah 6. 4 dikali 9 kurangi 2 itu 7 ditambah 6. 4 kali 7 itu 28 ditambah 6. Hasilnya 34. Ini nilai Q-nya. Yang ditanya 2P ditambah Q. 2P itu 2 kali min 26 ditambah Q-nya 34. Ini min 52 tambah 34. Hasilnya minus berapa? Kita hitung dulu. Min 52 kurangi 34. Jawabannya 18. Berarti jawabannya yang D.
Nomor 9 diketahui fx sama kayak tadi ya, berarti ya fx-nya ax min b. Terus diketahui f1 itu sama dengan min 4. Nanti a-nya berarti a kali 1 karena f1 min b. Oke, kita lanjutin sekalian. f1-nya berarti a min b sama dengan min 4. Sekarang kita cari yang f min 1. Berarti a dikali min 1 min b sama dengan min 2. Jawabannya a kali min 1 itu min a, min b sama dengan min 2. Kalau ketemu dua persamaan seperti ini, kita eliminasi. A kurangin b itu sama dengan min 4, min a min b itu sama dengan min 2. Kita kurangkan. A kurangi min a, jadi a min a. Terus ini min b, min b. Yang terakhir min 4 dikurangi min 2. Yuk kita hitung. Min ketemu min itu plus, berarti a plus a itu 2a. Min b, ini min ketemu min juga plus, min b plus b itu hilang ya, berarti udah selesai. Min 4 ini juga min jadi plus, min 4 plus 2 itu berarti hasilnya min 2. Berarti nilai A-nya sama dengan min 2. Ini di sini dikali, berarti dipindah jadi dibagi. Berarti nilainya min 2 bagi 2, min 1. Kalau udah ketemu nilai A, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh yang pertama ini, atau boleh yang kedua. Kakak pilih yang atas ya. A min B sama dengan min 4. A-nya itu min 1, min B sama dengan min 4. Min B-nya kita tinggal, min 4, min 1-nya kita pindah jadi plus 1. Min B, min 4 plus 1 itu min 3. Min-nya coret, berarti nilai B-nya sama dengan 3. Berarti B3, A min 1. Yang ditanyakan, min B, min A. Min 3, min sama A-nya min 1. Jangan lupa min ketemu min jadi plus, min 3 plus 1. Min 3 plus 1 itu min 2. Berarti jawabannya yang C. Nomor 10 ada fx itu x kuadrat min 1. Di situ diketahui fm sama dengan 15. Berarti x-nya kita pindah ke m kuadrat min 1 sama dengan 15. Terus yang ditanya kemungkinan nilai m-nya, berarti harus kita jabarkan. Kalau jabarkan itu luas sebelah kanan harus 0, berarti kita pindah m kuadrat min 1 min 15 sama dengan 0. M kuadrat min 1 min 15 itu min 16 sama dengan 0. Kalau dijabarkan, berarti ini kan akar kembar, bisa m plus 4 sama m min 4. Jadi coba dijabarin aja, nanti pasti hasilnya sama dengan m kuadrat min 16. Ingat-ingat lagi pelajaran akar kembar ya, akar kembar dari sebuah persamaan. Berarti nilainya m-nya itu bisa min 4 atau nilai m-nya bisa 4. Berarti yang pertama udah salah ya. Kemungkinan nilai m tambah 5, berarti kalau ditambah 5 betul 9. Berarti yang kedua betul. Yang ketiga kemungkinan nilainya m-nya min 4 betul. M kuadratnya min 16 salah ya. Min 4 kuadrat itu positif 16, 4 kuadrat juga 16. Jadi yang terakhir salah. Nomor 11, jika fx itu sama dengan y, y-nya itu min 7x plus b. Jika x-nya 4, kita substitusi y-nya sama dengan min 7 kali 4 tambah b. Y-nya sama dengan min 28 tambah b. Terus diketahui lagi y-nya 20. Oke, berarti kita substitusi juga. Y-nya 20 sama dengan min 28 tambah B. Berarti B-nya 20 min 28 dipindah jadi plus 28. B-nya 20 plus 28 itu 48.
berarti ketemu B nya positif 48A. Lanjut, ada soal nomor 12. Yang pertama, rumus fungsi yang ditetapkan jasa pelayanan pengiriman barang adalah B fungsi X itu 4250 X ditambah 3000. Kita baca dulu di soal, ada fungsinya tuh BX sama dengan MX plus N. Dengan X nya itu kita tandain X nya biaya berdasarkan barang dalam kilogram, berarti X nya itu nanti kita masukkan kilogram. Terus ada N nya itu biaya administrasi. Jadi kita selesaikan dari si pertama, ada Indra itu beli barang 2 kilo, berarti X nya 2 ya, tadi kan fungsinya itu MX ditambah N, berarti M kali 2, karena 2 kilo ditambah N nya belum tahu, itu harganya si Indra 11,5. Kita lanjutkan sama si Linda itu mengirim 3 kilo, berarti M kali 3 ditambah N. Si Linda itu bayarnya 15,750. Kita eliminasi seperti biasa. M kali 2 itu 2M, M kali 3 itu 3M. Kita kurangkan 2M kurangi 3M itu min 1M. N kurangi N itu habis, 11,5 kurangi 15,750, minus ya, karena lebih gede yang bawah. Minus, jawabannya 42, kita hitung dulu. Minus 4250 ya, bisa dicek. Terus berarti kalau kayak gini ketemu nilai M nya. M nya itu 4250. Berarti fungsinya kayak gimana? Fungsinya kita kembalikan lagi, M nya udah tahu, N nya yang belum, boleh dimasukkan ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Kalau kali ini mau persamaan yang pertama aja karena lebih sederhana. Ada 2M ditambah N itu sama dengan 11,5. Kita substitusi nilai M nya, 2 dikali 4250 ditambah N sama dengan 11,5. 2 kali 4250 itu 8.500 ya, 8.500 ditambah N sama dengan 11,5. berarti N nya berapa? N nya kita kurangkan 11,5 dikurangi sama 8,5. 11 kurangi 8 itu 3000. Jadi ketemu M nya udah ada, N nya juga udah ada. Oke, kita substitusikan ke fungsinya. Berarti tadi kan BX nya sama dengan MX. M nya 4250, X ditambah N nya 3000. Oke, selanjutnya dalam grafik, garis akan memotong sumbu Y di nilainya 4250. Memotong sumbu Y itu berarti nilai X nya sama dengan 0, berlaku kebalikan ya. Jadi kalau nilai X nya 0, kita substitusi di fungsi. Fungsinya tadi ada di sebelah atas, kita tutupi X nya karena X nya 0. Berarti nilai Y nya berpotongan dengan sumbu Y di nilainya 3000. Jadi jawabannya ini salah. Harusnya 3000 ya. Yang ketiga, besar biaya pengiriman yang dikirimkan oleh Herman. Herman itu 7 kilo ya, di soal 7 kilo. Jadi kita substitusi di persamaannya. Persamaannya tadi kan 4250, X nya itu berarti si Herman bawa 7 kilo ditambah 3000. Kita hitung dulu, 4250 kita kalikan sama 7, hasilnya 29,750.
ditambah sama 3000, dihitung ditambah ya. 29750 nya kita tambahkan dengan 3000 itu tadi biaya admin, hasilnya sama 3200 jadi yang ketiga jawabannya benar. Tadi yang pertama benar juga ya. Yang terakhir hasil M tambah N 4250 ditambah di sini ya 3000. Jawabannya salah ya, bukan 6000, harusnya 7250. Yang nomor 13, berdasarkan teks tersebut besar biaya administrasinya. Administrasi tadi itu disimbolin pakai N, jadi jawabannya N-nya itu 3000, yang B. Nomor 14, jika A-nya itu anggotanya 3 kurang dari E kurang dari sama dengan 8, berarti kita tulis dulu anggotanya. 3-nya itu nggak ada sama dengannya, berarti 3-nya nggak ikut. Mulainya dari angka 4, 5, 6, 7, di sini 8-nya ada sama dengan, berarti 8-nya ikut. 8 kita tutup. Sekarang yang anggota B, 5-nya ikut kan ada sama dengan 5, 6, 7, 8 sama 9. 10-nya nggak ikut, berarti jumlahnya si A itu ada 5, jumlahnya si B itu juga ada 5. Cara nyari korespondensi satu-satu itu nilainya harus sama antara A ke B. Kalau udah sama baru kita cari pakai faktorial. Nah, ini muter-muter. Oke, berarti N-nya atau banyaknya itu di faktorial. Cara faktorial itu nanti kita jabarkan ya. Berarti banyaknya itu kan 5 kita faktorial. Faktorial itu urutkan sampai ke angka 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dihitung aja. 5 kali 4 itu 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 itu 120. Jadi banyak korespondensi satu-satunya 120, yang C. Nomor 15, nomor terakhir, ini ada fungsinya itu X min Y sama dengan 4. Cara menggambar grafik itu kita cek di 2 titik aja, ketika X-nya sama dengan 0 atau ketika Y-nya sama dengan 0. Nanti kita kebalikan, kita tutupi. Ketika X-nya 0, kita tutupi X-nya, berarti nilai Y-nya itu kita dapatkan sama dengan min 4. Sekarang kita balik, hapus dulu. Ketika Y-nya 0, Y-nya berarti yang ditutupin, berarti nilai X-nya didapat sama dengan 4. Bisa pakai cara substitusi juga ya. Berarti nilainya itu titiknya ada X, Y, berarti 0, min 4 sama yang satunya 4,0. X-nya 0, Y-nya min 4. Yang satu X-nya 4, Y-nya 0. Berarti jawabannya yang D.